Halo, nama saya Noni Sangputri dari jurusan PKP 1 LPKN Raya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dan pentingnya melakukan greeting sebelum masuk kamar, serta langkah-langkah SOP ketuk pintu seperti 3 kali jeda, ulangi, dan ucap salam. Berikut penjelasannya. Tujuan dan pentingnya melakukan greeting sebelum masuk kamar hotel. Yang pertama, menjaga privasi dan kenyamanan tamu. Greeting sebelum masuk kamar hotel menunjukkan bahwa staf hotel menghargai ruang pribadi tamu. Membangun kesan profesional dan ramah, memberi salam atau sapaan, menciptakan pengalaman layanan yang sopan dan berkelas. Yang ketiga, menghindari situasi yang canggung atau tidak pantas. Dengan memberi salam dan menunggu respon, staf tidak akan mengejutkan tamu yang mungkin sedang tidak siap. Yang keempat, menjamin keamanan dan kepercayaan tamu. Tamu akan merasa aman karena tahu bahwa tidak ada orang yang akan masuk tanpa izin atau pemberitahuan. Langkah SOP mengetuk pintu sebelum masuk kamar hotel. Yang pertama, ada ketuk pintu sebanyak 3 kali dengan jeda ketuk tok tok tok, tunggu sampai jeda 35 detik. Jika tidak ada jawaban, ulangi sekali lagi, tok tok tok. Yang kedua, ucapkan salam atau greeting dengan jelas. Contohnya, housekeeping, room service, laundry service, sir or mom. Yang ketiga, tunggu respon dari tamu. Jangan langsung masuk, pastikan tamu merespon atau memberikan izin untuk masuk. Yang keempat, jika tidak ada jawaban, masukkan kunci cadangan dengan SOP khusus jika diperlukan. Etika berbicara dengan tamu bila ada di dalam kamar. Komunikasi sopan dan profesional. Berikut adalah etika berbicara yang sopan dan profesional. Yang pertama, ketuk pintu dan minta izin masuk. Contohnya, permisi, boleh saya masuk? Selamat pagi, siang, atau sore. Ini dari housekeeping, apakah saya boleh masuk? Jangan langsung masuk tanpa izin meskipun pintu tidak dikunci. Yang kedua, sapa dengan ramah dan profesional. Gunakan sapaan yang sesuai waktu. Contohnya, selamat pagi Bapak Ibu, semoga harinya menyenangkan. Atau tambahkan identitas jika diperlukan. Seperti perkenalkan, saya Noni dari bagian housekeeping. Yang ketiga, jaga nada suara dan bahasa tubuh. Gunakan nada suara lembut, tidak terlalu keras, tunjukkan sikap hormat dan terbuka seperti berdiri tegak, tidak melipat tangan dan tidak duduk tanpa izin. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan dan formal. Hindari bahasa gaul atau terlalu santai. Gunakan kata-kata seperti mohon maaf, silahkan, terima kasih, boleh saya bantu. Yang kelima, hindari menyela atau memotong pembicaraan. Biarkan tamu selesai berbicara sebelum memberi tanggapan. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan baik. Jaga privasi dan rahasia tamu, serta akhiri dengan sopan. Contohnya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang bisa saya bantu, saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya, selamat melanjutkan hari Anda. Prosedur yang dilakukan jika kamar kosong. Cara membuka dan memberi tanda. Berikut adalah prosedur yang dilakukan jika kamar kosong, khususnya dalam hal cara membuka dan memberi tanda. Yang pertama, pemeriksaan awal. Pastikan kamar benar-benar kosong, tidak ada tamu. Selanjutnya, cek status kamar melalui sistem. Ketiga, ketuk pintu terlebih dahulu 2-3 kali dan ucapkan housekeeping atau permisi untuk memastikan tidak ada orang di dalam. Selanjutnya, membuka kamar. Gunakan kunci master atau kartu akses jika kamar terkunci. Buka pintu perlahan, lalu cek kondisi ruangan apakah aman dan tidak ada barang tertinggal. Yang ketiga, memberi tanda door sign, seperti pasang penanda pintu, door knob sign sesuai kondisi kamar. Room cleaning in progress jika kamar sedang dibersihkan, dan vacant atau available jika kamar sudah siap dan belum terisi. Jika kamar sudah siap dan belum terisi, jika digunakan label warna merah tidak boleh diganggu atau DND, hijau sudah bersih dan siap, dan kuning sedang dibersihkan. Yang keempat, pemeriksaan dan persiapan kamar jika perlu. Cek kebersihan dan kelengkapan fasilitas, ganti linen, handuk, dan perlengkapan mandi jika perlu. Buang sampah, bersihkan lantai, meja, dan kamar mandi. Dan yang kelima, update status kamar. Setelah selesai, ubah status kamar pada sistem menjadi vacant clean, kosong dan siap-siap ditempati, atau vacant dirty, kosong tapi perlu dibersihkan jika belum dibersihkan. Laporkan ke atasan atau bagian front office jika ada barang tertinggal atau kerusakan. Urutan kerja dari area kering bedroom ke area basah bathroom. Urutan kerja yang disarankan yaitu yang pertama, mulai dari area kering. Contohnya, bedroom, ruang tamu, ruang keluarga. Menyapu atau menyedot debu, membersihkan permukaan furnitur, mengepel lantai, serta mengatur ulang barang-barang. Yang kedua, lanjut ke area semi basah. Contohnya, kitchen, area cuci, membersihkan peralatan dapur, mengelap meja dapur dan rak, mengepel area yang terkena cipratan air atau minyak. Yang ketiga, atau yang terakhir, area basah. Contohnya, kamar mandi atau toilet. Menguras dan menyikat kloset, membersihkan dinding dan lantai kamar mandi, serta mengepel lantai dengan disinfektan. Membilas peralatan pembersih. Teknik dasar membersihkan bedroom, debu, permukaan kaca, tempat tidur. Berikut tekniknya. Yang pertama, menghilangkan debu atau dusting. Langkah-langkahnya, mulai dari atas ke bawah, ceiling, ventilasi, dinding, parabot, lalu lantai. Gunakan kemoceng atau microfiber, lap lembab, atau vacuum cleaner dengan nozzle kecil.
Bersihkan sudut plafon dan dinding untuk sarang laba-laba, bingkai foto atau lukisan, permukaan lemari, rak, meja, dan elektronik, bagian atas dan belakang handphone tempat tidur. Yang kedua, membersihkan permukaan atau surface cleaning. Langkah-langkahnya yaitu semprotkan cairan pembersih ke lap, bukan langsung ke permukaan. Bersihkan permukaan berikut, seperti meja rias, nakas, atau samping tempat tidur, pegangan pintu, dan sakelar. Permukaan kayu, gunakan pembersih khusus kayu, dan permukaan kaca atau marmer, gunakan pembersih non-abrasif. Yang ketiga, membersihkan kaca dan cermin. Langkah-langkahnya yaitu gunakan pembersih kaca atau larutan cuka plus air 1:1, semprotkan ke kaca, lalu lap menggunakan kain microfiber atau kertas koran. Bersihkan dari atas ke bawah dengan gerakan zigzag. Yang keempat, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Langkah-langkahnya yaitu angkat bantal, guling selimut terlebih dahulu, ganti spray dan sarung bantal secara berkala. Disarankan seminggu sekali. Bersihkan permukaan kasur menggunakan vakum untuk debu atau tungau. Semprotkan disinfektan atau pengharum kasur, opsional. Rapikan tempat tidur secara estetis, tarik spray hingga rapi tanpa lipatan, tata bantal dan selimut dengan rapi. Yang kelima, akhiri dengan membersihkan lantai. Sapu atau vakum seluruh lantai, pel dengan cairan pembersih sesuai jenis lantai, fokus pada bawah tempat tidur dan sudut ruangan. Teknik dasar membersihkan bathroom, toilet, shower, dan wastafel. Yang pertama, toilet atau kloset. Langkah pembersihannya yaitu tuang cairan pembersih toilet ke dalam mangkuk, terutama di bagian bawah dan pinggiran dalam. Diamkan 5 sampai dengan 10 menit agar bahan aktif bekerja. Sikat bagian dalam dengan sikat toilet, fokus di bagian dasar dan bawah pinggiran. Bersihkan bagian luar, seperti dudukan tutup, tangki, dan tombol flush dengan lap plus disinfektan. Bilas atau flush setelah selesai menyikat. Yang kedua, shower atau area mandi. Langkah pembersihannya yaitu basahi seluruh dinding dan lantai shower terlebih dahulu. Semprotkan pembersih anti jamur atau lumut ke dinding dan lantai. Sikat area keramik terutama garis atau ubin, sudut lantai, dan saluran air. Bersihkan kepala shower jika ada kerak, bisa direndam air cuka hangat. Bilas semua permukaan dengan air bersih sampai tidak licin. Yang ketiga, wastafel. Langkah pembersihannya itu angkat barang-barang di sekitar wastafel terlebih dahulu. Basahi permukaan wastafel dan keran. Gunakan spons plus pembersih serbaguna atau krim pembersih untuk menggosok. Sikat area leher keran, pinggiran wastafel, dan lubang pembuangan. Bilas hingga bersih lalu lap kering untuk mencegah bekas air.